Tim Resmo Polresta Malang Kota berhasil menangkap 2 orang pelaku pencurian kendaraan bermotor yang beraksi di Kota Malang. Kedua pelaku terpaksa ditembak polisi karena berusaha melawan dan melukai petugas saat akan ditangkap. Dua pelaku yang videonya sempat viral saat ditangkap polisi di wilayah Sawo Jajar Rabu kemarin adalah S dan W, warga Pasuruan yang nampak lesu dan kesakitan dan duduk di kursi roda. Kedua kaki mereka nampak terluka karena baru saja dihadiahi timah panas sebanyak 2 kali karena melawan melukai petugas saat akan ditangkap. Sebelumnya kedua pelaku melakukan pencurian sepeda motor di kawasan Jalan S. Supriyadi Sukun. Polisi yang telah mengantongi identitas kedua pelaku kemudian melakukan pengejaran. Sehingga pada Rabu 24 Februari, kedua pelaku kemudian ditemukan petugas Resmob di Jalan Raya Danau Kerinci, Sawo Jajar, Kota Malang. Saat ditangkap, pelaku yang membawa senjata tajam ini kemudian melukai salah satu petugas. Tindakan tegas pun dilakukan petugas dengan menembak kedua kaki pelaku. Video penangkapan pelaku inilah yang kemudian viral di media sosial. Kedua pelaku ini sendiri merupakan residivis. Barang bukti sepeda motor sendiri ditemukan di wilayah Purwodadi. Kepolisian Polresta Malang Kota berjanji tidak akan segan menindak tegas pelaku curanmor di Malang. Selain meresahkan, pelaku curanmor kerap kali juga membawa senjata tajam dalam beraksi. Atas perbuatan yang dilakukan, kedua pelaku dijerat pasal 363 dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Kini polisi tengah mengembangkan kasus ini karena ada dugaan mengarah ke jaringan curanmor antar kota. Ini kejadiannya pada hari Selasa pada tanggal 23 Februari 2021. Ini diketahui oleh korban pada pukul 23.00. Ini di TKP-nya di parkiran Kami Cafe, samping Giga Janti, Jalan Supriyadi, Bandung Rejosari, Kecamatan Sukun. Ini diketahui pada pukul 23 pada saat korban ingin pulang. Ini korbannya atas nama AC, perempuan, ini wira swasta. Dia mau pulang dengan temannya. Dia parkir di kafe itu dari pukul 20. Nah, ternyata pada saat dia pulang itu dikunci stang, kendaraan sudah nggak ada. Itu segera dapat informasi, ya, kita dapat informasi dari Resmob Polresta, lalu dicek CCTV yang ada di sana maupun juga diolah TKP di sana. Sehingga kita udah ada gambaran, ya, terkait dengan kejadian dan juga pelaku. Sehingga penyelidikan sudah dilakukan semenjak saat itu. Lalu keesokan harinya, ya, siang hari pada pukul sekitar siang hari ini di Jalan Danau Kerinci, Sawo Jajar, Kedung Kandang, ditemukan 2 orang yang diduga adalah pelaku tersebut yang dicurigai. Simon Alfredo melaporkan. Petugas kepolisian Polsek Tumpang berhasil membongkar dan menangkap seorang pelaku penggelapan mobil yang kerap beraksi di Malang. Dari tangan pelaku, polisi menyita 19 unit mobil rental yang digelapkan. Novita Fitria berusia 26 tahun, warga Desa Duet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, diringkus polisi karena merupakan salah satu dari 2 pelaku spesialis penggelapan mobil rental. Satu tersangka lagi, AB, 27 tahun, yang merupakan suami tersangka dan saat ini masih dalam pengejaran Polres Malang. Keduanya diburu polisi karena telah menggelapkan sebanyak 19 unit mobil rental milik pengusaha rental di wilayah Tumpang. Sedikitnya ada 3 pengusaha rental yang menjadi korban ulah kedua tersangka ini. Di hadapan petugas, pelaku mengaku uang hasil dari gadai mobil ini untuk memutar kembali hutang atau tambal sulam persewaan mobil sebelumnya dan untuk bersenang-senang. Modusnya, Pak Sutrini mengaku memiliki koperasi dan akan menyewa mobil dari milik paguyuban rental Tumpang. Pelaku berjanji akan menyewa belasan mobil itu seharga 3 juta rupiah untuk 10 hari. Namun, bukannya disewa untuk dipakai, tersangka justru menggadaikan belasan mobil yang dipinjam tersebut dengan harga rata-rata berkisar 20 juta hingga 50 juta rupiah per unitnya. Atas perbuatannya itu, pelaku dijerat dengan pasal 378 dan 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara. Kira-kira September tahun 2020, si suami istri ini
kebetulan mereka mempunyai suatu koperasi di wilayah Tumpang di Desa Duet, yaitu Koperasi Karya Tani. Nah, atas dasar mereka memiliki koperasi ini, kemudian mereka melakukan upaya untuk rental kendaraan. Ya, untuk rental kendaraan terutama roda 4 dengan alasan untuk digunakan dalam pendanaan ataupun dalam operasional ataupun kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh koperasi lainnya. Jangka waktunya berbeda-beda, ada yang dirental dari jangka waktu 10 hari sampai 1 bulan, dan ini juga dengan misalnya kalau itu 10 hari itu dibayar dengan harga 3 juta rupiah oleh si pelaku ini. Kemudian akhirnya mobil mereka bawa selama 10 hari itu. Nah, modusnya penggelapannya terjadi pada hari ke-9 atau hari ke-8 setelah mobil ini dirental. Kemudian mobil-mobil ini digadaikan kembali kepada pihak ketiga, ya, digadaikan lagi ke pihak ketiga, dan kemudian dari hasil gadaian itu si pelaku ini mendapatkan uang, dan itu beragam sesuai dengan jenis kendaraannya. Misalnya kalau ada kendaraan Salia, Kalia atau Sigra atau Xenia, itu variasi harganya 20 sampai 25 juta rupiah. Kemudian meningkat lagi kalau Avanza itu bisa sampai 30 juta rupiah, dan kalau Innova Reborn itu bisa sampai digadaikan dengan angka 50 juta rupiah. Dan inilah yang terus-menerus dan dilakukan oleh si pelaku yang 2 orang suami istri ini, dan akhirnya sudah banyak korban yang merasa mobilnya tidak dikembalikan setelah dirental oleh si pelaku ini. Simon Alfredo melaporkan. Buntut insiden penembakan anggota TNI dan warga di sebuah rumah makan di Cengkareng, Jakarta Barat, Polri mengeluarkan sejumlah aturan. Selain memperketat penggunaan senjata api, Polri juga melarang anggota polisi main ke tempat hiburan. Menindaklanjuti surat telegram Kapolri tentang penggunaan senjata api Satuan Profesi dan Pengamanan atau Propram Polres Batu melakukan pemeriksaan senjata api dari masing-masing satuan jajaran di lingkungan Polres Batu. Sedikitnya 118 senjata api laras pendek dan laras panjang inventaris dari jajaran Polsek diperiksa langsung oleh Kapolres Batu. Dalam pemeriksaan senjata api, amunisi, kebersihan hingga perawatan senjata pada setiap pemegang senjata api. Sementara terkait telegram Kapolri, ada beberapa hal yang dituangkan dalam surat telegram tersebut. Salah satunya soal pengetatan penggunaan senjata api personil polisi, dengan tujuan sebagai langkah antisipasi terjadinya kejadian serupa tidak terjadi lagi. Kapolres Batu menjelaskan surat telegram itu pada intinya merupakan arahan dari Kapolri kepada personilnya agar kejadian penembakan yang terjadi tidak terulang kembali. Ada 5 poin, salah satunya secara proaktif terus meningkatkan sinergitas antara Polri dan TNI melalui kegiatan operasional terpadu, keagamaan, olahraga bersama, kolaborasi kegiatan giat sosial atau kemasyarakatan, serta memperketat proses pinjam pakai senpi dinas yang hanya diperuntukkan bagi anggota Polri yang memenuhi syarat dan tidak bermasalah, serta terus memperkuat pengawasan dan pengendalian dalam penggunaannya. Sementara dari hasil pemeriksaan senjata api di lingkungan Polres Batu, baik senjata laras pendek yang dipegang masing-masing personil dan laras panjang sebagai senjata inventaris, hingga kini tidak ditemukan adanya pelanggaran bagi pemegang senjata api. Untuk pengecekan sebetulnya tidak hanya bertuntut dari Cengkareng, tapi ini memang rutin kita laksanakan. Kita laksanakan minimal bulan sekali, ya kan, untuk pengecekan material, senjata maupun peluru isi senjata itu. Karena bagaimanapun juga senjata kan harus dirawat, baik senjatanya, pelurunya, ataupun pengecekan kepada pribadi yang memegang. Karena ada yang bersifat inventaris pribadi maupun kantor untuk penjagaan, seperti itu. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Kasus persebaran COVID-19 di Kota Malang terus turun berkat penerapan PPKM Mikro. Seiring turunnya jumlah kasus COVID-19 di Kota Malang, kini pemerintah Kota Malang fokus pada vaksinasi. Rencananya pemerintah Kota Malang menyiapkan tempat untuk melakukan vaksinasi terhadap 10.000 orang.
penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro selama hampir 4 pekan ternyata berhasil menekan angka kasus persebaran COVID-19 di Kota Malang. Setiap harinya jumlah kasus di Kota Malang terus menurun. Berkat penurunan kasus COVID-19 ini, membuat pemerintah Kota Malang kini fokus pada vaksinasi, baik pada tenaga kesehatan, ASN, TNI, Polri, serta masyarakat atau pelayan publik. Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, berkat PPKM Mikro, jumlah kasus yang diperkirakan bertambah ternyata turun. Selama ini pemantauan kasus COVID-19 berjalan dengan baik. Wali Kota menambahkan, berkat penurunan kasus COVID-19, pemerintah Kota Malang kini fokus pada pelaksanaan vaksin. Setelah pelaksanaan vaksin pada tahap kedua, kali ini akan dipersiapkan pelaksanaan vaksin untuk tahap ketiga, di mana pelaksanaan vaksinasi setiap hari ditargetkan 8.000 yang divaksin, namun hanya tercapai 7.000-an. Wali Kota juga menambahkan kendala tidak tercapainya target bukan karena pada vaksinatornya, namun pada masyarakat yang akan melakukan vaksin yang tidak hadir. Rencananya pada vaksin tahap ketiga, Pemkot Malang akan menyediakan tempat yang bisa menampung 10.000 masyarakat yang akan divaksin. Sementara kasus COVID-19 di Kota Malang yang terus turun berkat penerapan PPKM Mikro, Pemkot Malang akan kembali memperpanjang PPKM Mikro untuk jilid ketiga. Nanti tahap ketiga 2 termin langsung. Saya bisa diminta untuk presentasi dan sudah presentasi kemarin, tapi progresnya percepatan. Saya sampaikan kemarin, kita targetnya 8.000 per hari. Ya, tapi kemarin 8.000 per hari kan hanya nyampe kurang lebih 7.000-an per hari. Nah itu kendalanya bukan karena vaksinatornya, tapi kedatangan orangnya. Terus kalau disiapkan dalam satu tempat, ya, ini kami siapkan insya Allah 10.000 dalam satu gelaran nanti, tapi termasuk pedagang pasar dan semuanya kita udah siap. Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu, Dinas Perhubungan Kota Batu mulai melakukan sosialisasi peraturan daerah atau Perda nomor 3 tahun 2020 tentang penyelenggaraan parkir tepi jalan umum dan pemungutan retribusi parkir non-tunai. Lewat Perda terbaru ini, kebocoran pendapatan daerah dari sektor parkir bisa diminimalisir dan target PAD dari sektor parkir tahun ini sebesar 8 miliar rupiah bisa terpenuhi. Dinas Perhubungan Kota Batu mulai melakukan sosialisasi peraturan daerah atau Perda nomor 3 tahun 2020 tentang penyelenggaraan parkir tepi jalan umum dan pemungutan retribusi parkir non-tunai. Sosialisasi digelar di salah satu hotel di Kota Batu dengan diikuti sekitar 300 juru parkir yang tersebar di Kota Batu. Hadir dalam kegiatan ini Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, Wakil Wali Kota Batu Puncul Santoso, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu Imam Suryono, serta perwakilan pimpinan Bank Jatim Cabang Kota Batu. Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu Imam Suryono mengatakan, jika kegiatan ini merupakan sosialisasi peraturan daerah atau Perda nomor 3 tahun 2020 tentang penyelenggaraan parkir tepi jalan umum dan pemungutan retribusi parkir non-tunai. Lewat Perda terbaru ini, kebocoran pendapatan daerah dari sektor parkir bisa diminimalisir dan PAD atau pendapatan asli daerah dari sektor parkir yang tahun ini ditarget mencapai 8 miliar rupiah bisa terpenuhi. Meski masih bertahap, dalam waktu dekat parkir non-tunai akan diterapkan. Bukan pada pembayaran parkir, namun pada pembayaran retribusi parkir yang akan dilakukan dengan sistem cashless atau non-tunai. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mengaku dalam pengelolaan parkir di Kota Batu terlambat dibandingkan kota atau kabupaten lain. Perjalanan pengelolaan parkir di Kota Batu tidak seimbang dengan kemajuan pariwisata dan pertanian di Kota Batu yang pesat. Pariwisata dan pertanian maju, namun mekanisme dan sistem perparkiran Kota Batu masih jalan di tempat. Ketika sudah itu semua menjadi sebuah sistem, akhirnya satu, lebih efektif dan efisien. Dan tentu saja kebocoran itu akan lebih, boleh dibilang sangat sedikit. Nah ini adalah hal yang menjadikan kerja organisasi terutama di sub pemerintah Kota Batu ini lebih ringan dan lebih transparan semuanya, itu yang penting. Yang mudah-mudahan ketika ini dilaksanakan peningkatan retribusi parkir itu signifikan. Yanto Yancung melaporkan.
Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Kecamatan Bumi Aji menjadi kecamatan terakhir yang menggelar musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang tingkat kecamatan di Kota Batu. Dari 62 usulan pembangunan yang menjadi prioritas, pengolahan limbah ternak, penataan kawasan pedesaan berbasis lingkungan, kewaspadaan bencana dan kesehatan menjadi fokus utama. Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang tingkat Kecamatan Bumi Aji dilaksanakan di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso, dan anggota DPRD Kota Batu Dapil Bumi Aji, serta Forpim Camples Kecamatan Bumi Aji. Camat Bumi Aji Bambang Hari Sulian mengatakan Musrenbang Bumi Aji ada 62 usulan, dengan rincian 47 usulan program dari 9 desa di Kecamatan Bumi Aji dan 15 usulan program dari Kecamatan Bumi Aji. Dari sekian usulan tersebut, ada program prioritas, yakni program pengolahan limbah ternak di Dusun Wonorejo, Desa Tulungrejo. Selain pengolahan limbah, program usulan lain adalah penataan kawasan pedesaan berbasis lingkungan. Lebih lanjut, Camat Bumi Aji menjelaskan bahwa ada 53 usulan. Memang infrastruktur yang tidak bisa di-cover APBDes sehingga diusulkan pada tingkat kota. Harapannya sedikit usulan ini bisa di-cover seluruhnya oleh pemerintah kota. Kecamatan Bumi Aji berada di wilayah yang sebagian besar kawasan pertanian dan hutan. Karena itu programnya sebagian besar berkaitan dengan pertanian dan lingkungan. Prioritas paling utama dari kecamatan itu satu, pengolahan limbah ternak di Dusun Wonorejo, Desa Tulungrejo, salah satunya untuk mengatasi masalah stunting di Kota Batu. Yang kedua, penataan kawasan perdesaan berbasis lingkungan, itu yang paling penting. Karena untuk mengatasi permasalahan itu kita harus melihat dari hulu ke hilir permasalahannya. Kalau hanya dibuang saja tanpa pengolahannya baik dan benar, akhirnya kan sama saja dengan hanya menyelesaikan parsial tapi tidak menyeluruh. Itu harapan kami mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah kota di Kecamatan Bumi Aji. 53% usulan memang infrastruktur yang tidak bisa ditangani oleh APBDes, sehingga kami usulkan ke tingkat kota. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko yang menghadiri musrenbang Kecamatan Bumi Aji bersama Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso memuji usulan program dalam musrenbang Kecamatan Bumi Aji ini. Program pengolahan limbah ternak ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah kesehatan lingkungan saja, namun juga bisa mengurangi angka stunting di Desa Tulungrejo. Lewat program ini diharapkan tidak ada lagi instalasi peternakan sapi perah yang membuang limbah kotoran sapi ke sungai. Hal ini diyakininya bisa menyelamatkan lingkungan dan menekan angka stunting di kawasan ini. Karena stunting ini berhubungan dengan kesehatan dan lingkungan. Kan memang dari ketiga ini adalah musrenbang kecamatan yang terakhir. Tapi memang spesifiknya di Bumi Aji ini kan memang sebagian besar pertanian. Luas wilayah yang terluas, tapi sebagian besar itu adalah hutan. Ini spesifiknya kan itu. Jadi LMDH-nya banyak di sini. Nah untuk itu karena penggarap hutan itu juga banyak, makanya harus ada pendampingan agar supaya mereka menggarap, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan. Itu yang penting. Yanto Yanjung melaporkan.